salah satu peserta PKDP 2025 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari kampus TEBI Bina Esa yang mengaku salah satu mata kuliah teori ekonomi mikro Islam dengan metode pembelajaran discovery learning dan PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita kembali ke materi perkuliahan dalam pengantar ekonomi mikro yang kemarin karena hanya membagikan LPS saja. Sekarang kita menjelaskan sedikit tentang LPS yang akan kita menemui mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang pertama itu adalah pemateri pendahuluan pengenalan mikro, kedua konsep dasar ilmu ekonomi, ketiga masalah-masalah dasar dalam organisasi ekonomi, dan keempat tidak berbeda rangkaiannya, kelima teori permintaan, keenam teori penawaran, ketujuh teori keseimbangan dan UTS, selanjutnya elastisitas sampai terakhir ujian akhir semester. Dan buku yang referensi bisa ambil dari teman-teman bisa mengambil dari buku Prof. Sadono Sukirno dan Samuelson. Yang terserah mau buku yang mana saja karena isinya tidak jauh berbeda. Jadi teman-teman tidak terpaku dalam satu buku yang lain pun maka di luar dari referensi yang saya ambil. Nah ini dari mata kuliah ini yang saya ambil. Dan selanjutnya sebelum masuk ke dalam perkuliahan saya akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Rahmat, yang keduanya, yang ketiga Nika, yang selanjutnya Ferdian, yang selanjutnya Dede, yang selanjutnya Lulu, yang kedua selanjutnya Intan, dan yang terakhir selanjutnya ya. Ya, hanya beberapa orang saja yang tidak hadir. Kita langsung saja ke materi perkuliahan dalam dasar-dasar ilmu ekonomi. Ya, teman-teman sudah tidak asing apa itu mendengar tentang ekonomi. Apakah teman-teman ada yang tahu ekonomi itu apa? Oke, ada yang lain? Keuangan ya. Oke, itu tidak salah, benar bahwa dalam membahas ilmu ekonomi itu membahas tentang keuangan, membahas tentang produksi, membahas tentang penawaran, membahas tentang permintaan, dan membahas tentang lain-lain. Jadi ekonomi itu sangat luas dan ekonomi menjadi tombak dalam kehidupan kita. Karena dalam ekonomi yang kita tahu ya, semua permasalahan dan kita ujung-ujungnya itu tentang ekonomi. Jadi teman-teman, inilah mengapa ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Nah ini tentunya untuk menjelaskan tentang sebuah disiplin ilmu membahas tentang kehidupan manusia terlebih dahulu. Karena dalam semua ilmu apapun pasti membahas tentang kehidupan manusia. Tidak terlepas dari ilmu ekonomi. Nah, kenapa ekonomi menjadi suatu disiplin ilmu? Karena ada permasalahan ekonomi. Nah, kita kan banyak ya dari teman-teman juga mengalami permasalahan ekonomi. Bahkan saya pribadi pun masih terbelit tentang masalah ekonomi. Nah, ini kita kenapa terjadi dengan permasalahan ekonomi? Yang pertama karena kebutuhan yang sangat terbatas, yang unlimited, dan sedangkan alat pemenuhi kebutuhan tersebut sangat limited atau terbatas. Jadi disinilah terjadi scarcity atau kelangkaan. Nah inilah akar ataupun dasar dari permasalahan ekonomi, yaitu terjadinya sebuah kelangkaan. Nah bagaimana untuk mengatasi sebuah kelangkaan ini? Yaitu dengan tindakan ekonomi. Dan kita banyak sekali tindakan ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di mana tindakan ekonomi tersebut kita mengambil prinsip ekonomi. Nah nanti pada bab selanjutnya nanti kita akan menjelaskan beberapa ataupun 10 prinsip ekonomi yang dicetuskan oleh beberapa para ahli yang menjelaskan bagaimana kita pada ekonomi ini berjalan dengan baik. Nah
Mengapa hal ini harus dibahas? Karena untuk kesejahteraan. Tentunya teman-teman ujung dari perekonomian tentunya ingin sejahtera ya. Inilah berawal mengapa ilmu ekonomi ini sangat penting sekali dibahas, karena permasalahan ekonomi sangat kompleks dan ternyata hanya sederhana karena kelangkaan tersebut, dan kita harus mengambil sebuah tindakan dengan beberapa kondisi ekonomi sehingga tercapai sebuah kesejahteraan. Oke, sejauh ini cukup. Ada yang bertanya apa paham? Jelas ya? Nah, kita akan membahas tentang akar dari sebuah permasalahan ekonomi, yaitu karena adanya kelangkaan ataupun scarcity. Nah, mengapa harus membuat pilihan? Teman-teman pastikan diputuskan ataupun mengambil sebuah tindakan untuk mengambil sebuah pilihan. Bahkan hari ini pun pasti mengambil sebuah pilihan. Nah, salah satu pilihannya yang sangat sederhana ya, teman-teman memutuskan apakah berangkat kuliah atau tidak. Nah, ini kan menjadi suatu pilihan, dan kita hidup pasti mengambil suatu pilihan. Dan ini masuk dalam perekonomian juga harus menentukan sebuah pilihan, karena dengan salah pilih ya tentunya perekonomian akan menjadi kacau. Bahkan kehidupan pun di luar ekonomi salah pilih tentunya akan menjadi salah. Nah, ini problemnya atau masalah ekonomi ya tentunya karena kelangkaan. Banyak sekali problema ekonomi karena terjadinya kelangkaan. Ya, kita lihat fenomena sebelumnya, minyak sawit langka itu kan menjadi sebuah problematika ekonomi. Permasalahannya yaitu kembali lagi karena terjadinya kelangkaan. Karena terjadinya kelangkaan hanya satu barang saja, minyak, menjadi semua kena dampaknya. Jadi dalam perekonomian ini harus ada permasalahan, harus diatasi dengan baik tentang permasalahan ekonomi karena terjadinya sebuah kelangkaan. Ini tindakan ekonomi, dan kita harus bertindak secara efektif dan efisien bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan baik, dan tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini prinsip ataupun hukum dalam ekonomi. Dengan biaya tertentu kita berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini dengan berdasarkan dengan ekonomi kapitalis, tentunya berbeda dengan ekonomi syariah ataupun Islam. Nah, ini secara umum bahwa dengan biaya tertentu kita berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini harus ada pilihan atau choice dari semua yang terjadi dalam kelangkaan atau scarcity. Dan bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan ekonomi? Ini banyak sekali hal-hal yang harus kita ambil untuk mencapai kesejahteraan tadi. Yang berawal dari kebutuhan. Kita memiliki kebutuhan yang sangat cukup banyak ya, dan tidak terbatas. Apalagi keinginan melebihi dari kebutuhan, dan biasanya kan kebutuhan itu pasti tercukupi dibandingkan dengan keinginan kita. Dan preferensi, kecenderungan kita untuk memilih suatu barang. Nah, inilah subjektif dari manusia tersebut. Jadi bagaimana manusia berpikir akan kebutuhan, keinginan, dan preferensinya untuk menentukan tindakan ataupun pilihan baik itu barang ataupun jasa yang akan dipilih. Dan yang selanjutnya sumber daya tentu. Nah, ini kan yang sangat terbatas. Ini menjadi suatu kelangkaan sumber daya itu berupa barang dan jasa, dan kesempatan ataupun choice. Ini kan banyak sekali yang peluang atau kesempatan yang harus kita ambil. Dengan melewatkan kesempatan yang tentunya kita menghilangkan apa yang akan kita ambil. Ini objektif ataupun alami di luar dari pemikiran manusia, jadi di luar dari apa yang kita pikirkan ataupun di luar dari apa yang kita mau, tapi dapat kita dapatkan di luar. Ini menentukan sebuah pilihan. Kita akan melihat dari keputusan ataupun dasar-dasar yang digambarkan seperti ini dalam ekonomi. Tentunya tidak jauh berbeda dengan keputusan yang lain yang pasti akan
Misalnya di kota A ada barang yang kita inginkan, kan kita belum tentu berangkat ke kota B, belum ada, ya pasti kita akan berangkat ke kota A. Jadi sebagai pilihan yang membuat keputusan dalam ekonomi. Nah ini apa itu ilmu ekonomi, ekosmos? Jadi banyak teori-teori yang diambil dari pandangan ilmu ekonomi, teman-teman. Nanti bisa dicari dan kita dapat diskusikan di pertemuan selanjutnya. Maka dicatat saja atau nanti saya bagikan materi perkuliahannya. Nanti kita sebagai bahan diskusi minggu depan. Nah ini apa ilmu ekonomi menurut Esepido? Ilmu adalah suatu studi tentang penjelasan menggunakan metode atau menggunakan sistematika tertentu. Jadi dengan sistematis, dengan tadi yang ada pilihan bahwa kita harus mengambil tindakan supaya perekonomian kita berjalan dengan baik. Dan bila kita tidak menentukan pilihan, menurut Esepido, kita tidak akan berjalan perekonomian, hanya akan stuck di situ saja. Tapi dengan adanya pilihan, yang mungkin akan ada perkembangan ataupun mungkin yang tidak berkembang, tapi kita berani mengambil suatu keputusan supaya kita dapat berkembang dalam perekonomian. Jadi semua ilmu adalah ilmu positif. Apa itu dan bagaimana dan normatif itu kecenderungan ataupun dari luar apa yang kita. Nah, definisi ilmu ekonomi Samuelson pada 1999, ilmu ekonomi menanyakan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang-barang ini diproduksi, dan untuk siapa diproduksi. What, how, dan how. Jadi apa barang yang akan diproduksi, how untuk bagaimana barang itu akan diproduksi, dan how untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi dengan ilmu ekonomi kita akan memikirkan ketiga pertanyaan ini untuk berjalannya sebuah perekonomian. Jadi apa yang akan diproduksi, bagaimana barang ini diproduksi, dan siapa yang diproduksi. Dan ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perubahan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi. Misalnya kecenderungan ataupun tren dalam harga, hasil produksi, pengangguran, dan pengangguran. Nah nanti setelah kita mengenal tentang konsep-konsep dasar ekonomi, kita akan lebih jauh mengenal tentang ekonomi. Ya kita akan tentang price atau harga, hasil tentang produksi, tentang pengangguran, dan ada mata kuliah yang lainnya, misalnya ada kewirausahaan, manajemen, dan akuntansi. Itu adalah turunan dari ekonomi. Ilmu ekonomi ini merupakan ilmu mengenai pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang manfaat. Jadi inilah dasar dari ilmu ekonomi karena adanya suatu kelangkaan terbatas. Jadi menurut Samuelson, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian didapatkan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Jelas, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia bagaimana melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin ada. Ini pembagian ilmu ekonomi, pertimbangan nilai atau value judgment, dan pernyataan aktual di dalam ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Tadi kita sudah menjelaskan pada slide sebelumnya tentang positif dan normatif tersebut, dan ada slide 12 Perspective of Economic Theory, deskriptif ekonomi, mendeskripsikan tentang ekonomi teori-teori ekonomi yang dijelaskan ataupun yang telah diteliti oleh para ahli, dan ahli ekonomi apa yang kita terapkan dalam teori ekonomi tersebut. Tentunya setelah kita mengetahui tentang teori ataupun tentang ekonomi, baik itu jumlah dan lain halnya, tentunya kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Beckfield, pengantar ilmu ekonomi dan perusahaan, ekonomi sosial, ekonomi umum, dan ekonomi perusahaan. Nah, ini sudah jelas ya bahwa ilmu ekonomi adalah dari ilmu sosial, dan ekonomi
Nah, bagaimana agar perekonomian kita itu tidak terpuruk? Oke, siap. Dengan siapa? Lulu, Pak. Ya, ya bagus pertanyaannya. Bagaimana kita mengatasi atau mengatasi keterpurukan atau perekonomian yang buruk ya? Apalagi sekarang ini banyak sekali kejadian ekonomi yang menguncang baik global ataupun individu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Ya kita kembali lagi dalam individu, kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan misalnya apa yang pendapatan kita, apa yang kita dapatkan harus seimbang apa yang kita keluarkan. Jangan sampai apa yang kita keluarkan melebihi apa yang kita dapatkan. Nah itu secara sederhana, jadi harus ada titik keseimbangan. Syukur-syukur pendapatan kita mendapatkan lebih, jadi dapat sisa dan dapat ditabungkan untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang. Karena di masa yang akan datang mungkin terjadi lagi keterpurukan dan kita bisa mengantisipasinya karena mendapat atau mempunyai cadangan yang kita tabungkan. Nah ini jadi memang benar sekali ilmu ekonomi ini mempelajari tentang keseimbangan. Jadi hidup ini harus keseimbangan. Apalagi kita di dalam ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam, bahwa yang berlebihan itu tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus pada titik keseimbangan, jangan sampai berlebihan. Karena dengan berlebihan itu cenderungnya banyak yang tidak baik. Ya, ada lagi atau dan sudah cukup jelas tentang konsep-konsep dasar ekonomi. Dan mungkin nanti ada penugasan teman-teman, nanti minggu depan kita akan berdiskusi lebih jauh. Yang tadi tinggal cari saja